SMP 1 beberapa pekan yang lalu. Di sana saya mendapatkan informasi sekilas tentang PMM dan kinerja tahun 2025. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini ada penyempurnaan pengelolaan kinerja tahun 2025. Menurut arahan Mendiknasdem, di sini para guru tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengelolaan kinerja. Dimulai dari tahun 2025, pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang lebih simpel, tidak ribet, dan tidak perlu ribut. Nah, sasaran kinerja pegawai dalam pengelolaan kinerja cukup 1 tahun sekali, jadi kita tidak perlu lagi mengunggah dokumen akuntabilitas. Kemudian pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, serta tidak lagi mengunggah sertifikat atau bukti dukung. Kemudian kebijakan tersebut merupakan respon dan jawaban kami atas aspirasi para guru, serta pemenuhan arahan Bapak Presiden akan pelayanan birokrasi yang tidak ribet. Kemudian tidak birokratis, tidak berbelit, dan tidak mempersulit masyarakat, terutama kita para dewan guru. Oke, di sini mulai tahun 2025 akan diberlakukan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah yang lebih simpel, tidak ribet dan tidak perlu lagi ribut. Bisa dilihat di PowerPoint yang sudah ada ini, ya. Di mana yang sebelumnya pada bagian beban administrasi, pegawai tersita waktunya untuk laporan administrasi, sementara atasan mengevaluasi kinerja berdasarkan dokumen administrasi secara manual. Kemudian untuk tahun yang 2025 saat ini, penyelarasan teknologi mempermudah pengelolaan kinerja dengan mengurangi dokumen yang perlu disiapkan dan direview oleh atasan. Kemudian pada bagian indikator yang relevan, indikator kinerja pegawai diukur dari banyaknya indikator. Kemudian membuat fokus peningkatan kinerja sulit untuk kita capai. Oke. Kemudian untuk tahun yang akan datang, tahun 2025, di sini pegawai hanya memilih 1 indikator saja, di mana kinerja yang lebih relevan untuk kita tingkatkan. Sementara atasan menyusun prioritas indikator sesuai, sangat dipermudah. Oke. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya kita tidak perlu lagi mempersiapkan sertifikat. Oke, bukan berarti kita tidak perlu membuat atau tidak mencari sertifikat, ya. Kita perlu membuat dan mencari, hanya saja kita menunjukkan ke atasan bahwasanya Pak, ini sertifikat atau laporan kami untuk PMM, seperti itu. Kemudian di indikator kita tidak perlu lagi memilih indikator. Kalau yang sebelumnya kita harus mencapai 32 indikator poin. Untuk saat ini kita cukup milih 1 indikator, tetapi di mana 1 indikator ini benar-benar kita tingkatkan gitu. Kemudian di sini ada unjuk kerja, kemudian mendukung peningkatan yang berdampak. Kalau yang kemarin kita hanya mungkin kita sampai 32 poin, cuma ini aja. Nah, tapi untuk saat ini kita mempunyai dampak, misalkan adanya perubahan yang lebih baik untuk sekolah, untuk diri kita, bahkan untuk atasan di sekolah ini. Nah, kemudian di sini ada masukan di lapangan. Bagian pertama itu pengembangan kompetensi berbasis poin guru. Yang pertama tadi adalah tidak berbasis poin, ya. Pengembangan kompetensi guru. Bagian pengembangan kompetensi, guru dan kepala sekolah mendiskusikan atau menyepakati indikator apa yang perlu atau yang lebih baik kita ambil atau kita pilih, yang perlu kita tingkatkan di PMM kita masing-masing. Kedua, guru melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang sangat relevan dengan indikator yang perlu kita tingkatkan kembali. Kemudian yang ketiga, guru menuliskan refleksi hasil kerja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Yang keempat, kepala sekolah membaca hasil refleksi guru dan mempertimbangkan kualitas belajarnya dalam penilaian kinerja. Di sini ada 1 daftar indikator kompetensi berdasarkan Deterjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Di sini ada 4 kompetensi. Yang pertama pedagogik, kedua kepribadian, ketiga sosial, keempat profesional. Di samping situ ada indikator kompetensi guru yang perlu kita pilih atau kita pilih salah satu saja di antara 4 kompetensi tersebut yang menurut Bapak Ibu perlu kita tingkatkan kembali.
Di sini ada kedua, di sini ada pernyataan bahwa guru hanya memilih satu indikator saja. Jadi kita berhubung yang tadi itu untuk guru tadi ada 4 kompetensi. Kalau untuk kepala sekolah kita ada 3 kompetensi. Yang pertama ada kepribadian, kedua sosial, ketiga profesional. Sama halnya dengan yang tadi, kepala sekolah pun mempunyai indikator kompetensi. Kepala sekolah hanya memilih satu indikator saja. Kedua, tidak perlu mengunggah dokumen. Pelaksanaan tugas guru, yang pertama, guru mengetahui tugas pokok serta dokumen akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Kinerja guru pada triwulan 1, pada bulan Januari, Februari, Maret, guru itu melaksanakan tugas pokok. Kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah menyusun SKP untuk 1 tahun. Untuk bulan Februari sama Maret, guru melaksanakan tugas pokok. Kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk persiapan observasi praktik dari atasan. Oke, selanjutnya di sini ada pelaksanaan kinerja. Di sini praktik kinerja masih 0%. Itu tandanya belum ada bahwasanya guru bapak ibu guru belum melaksanakan atau mengajukan kepada kepala sekolah untuk melaksanakan observasi. Sebagai guru, silakan melakukan pelaksanaan. Yang pertama, mengumpulkan formulir diskusi persiapan. Kedua, mengecek perincian. Tiga, mengumpulkan dokumen tidak sampaikan pada sosialisasi berapa pekan yang lalu di SMP 1. Aku izin bertanya. Baiklah Bapak Ibu, saya tidak membuka sesi tanya jawab. Tidak membuka. Anda tidak demokrasi.